Ya, siapa yang baca? Waruya Ibnu Majah. آمنوا وعملوا من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله نفع به ومن يريد مسير الصالحين في داره آمين يا رب العالمين. وروي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. قاله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفكر في الدين. أخرجه البخاري. استمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسبع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلوم المشايخ من مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. روي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وروي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Kalau di dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim ditambah mengatakan wa muslimatin, bukan hanya orang muslim yang harus mencari yang namanya ilmu itu, tapi perempuan juga diwajibkan untuk menuntut yang namanya belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita harus garis bawahi, bahwa dari hadis ini kita dapat menyimpulkan talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu hukumnya adalah faridah. Ma makna faridah? Wajib, muradifnya juga sama. Apa itu wajib? Wajib adalah, siapa tahassus fikih? Kasih dia. Nanti dinara aku jadi tahassus fikih. Siapa tahassus fikih itu di belakang itu. Al-wajibu huwa banat. Itu sumbawi. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, wajib adalah al-wajibu huwa ma talaba syari'ah. Terus ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa al-wajibu huwa ma syari'un memang mic-nya. Hukum dibagi berapa? 5. Pertama, hukum dibagi 2. Pertama, ada berapa hukum wada'i? 5. Sebutkan. Kalau hukum taklifi, sebutkan. Makruh mubah. Nah, baik, sudah matikan. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib.
Apa itu wajib? Wajib adalah kalau kita mengerjakan mendapat pahala, kalau kita meninggalkan kita mendapat dosa. Adik-adik sekarang ini profesinya sebagai thalabul ilmi, sebagai pelajar. Kemudian kalau Anda tidak belajar, maka Anda telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini bukan kata saya, ini adalah kata Nabi. Ini adalah hadis. Ketika adik-adik sebagai thalabul ilmi, sebagai pelajar, kemudian di waktu belajar Anda tidur, berarti Anda tidak menjalankan kewajiban, sehingga tidur Anda sama dengan Anda lakukan dosa karena meninggalkan. Ya, ketika jam ma'had adik-adik tidak pergi ma'had, tidur, Anda berdosa karena ini hukumnya fardhah. Adik-adik sudah tahu hukumnya. Yang namanya wajib, kalau kita melakukan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita dapat dosa. Maka sama dengan yang tadi. Adik-adik hari ini lagi belajar, kemudian ada yang tidur tidak ikut ngaji, berarti mereka lagi berdosa. Ya, jadi tidur itu ada tempatnya. Apapun yang kita lakukan dan segala sesuatu itu punya tempat. Sampah, duru, apa bahasa kita? Apa bahasa Indonesianya duru? Sampah itu ada tempatnya. Di mana? Di bak sampah. Kalau sampah tidak ditempatkan di bak sampah, maka jelek kelihatannya. Segala sesuatu punya tempat, maka dia akan menjadi indah kalau ditaruh di tempatnya. Siapa yang mengatakan rambut itu tidak indah kalau dia berada di tempatnya? Ini rambut indah kalau kita punya rambut, tapi kalau rambut ditaruh bukan pada tempatnya. Adik-adik memiliki mangkok yang bagus, dikelilingi dengan bunga yang banyak, mangkoknya bersih, tapi ternyata ada rambut di sana. Kira-kira enak enggak makanan itu? Tidak enak. Kenapa? Karena ada rambut yang ada di sana bukan pada tempatnya. Siapa yang mengatakan gigi tidak indah? Kalau dia berada di tempatnya. Kalau ada gigi di mulut kita, indah. Coba kalau gigi jatuh ke bawah piring, indah enggak? Tidak indah. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Sama, ketika kita belajar tidur bukan pada tempatnya, jelek seperti itu. Seperti gigi yang berada di atas piring, jijik kita lihat. Logikanya seperti itu. Maka adik-adik kami yang lagi tidur sama seperti yang tadi, karena bukan tempatnya. Ada tempatnya nanti. Ya, ada waktunya, ada jamnya. Maka jangan tidur dulu, tahan sebentar. Kata para pelajar, bukan rindu yang berat, tapi menahan rasa ngantuk. Ya, tapi tahan. Kita balik, bukan ngantuk yang berat, tapi rasa bodoh yang kita pelihara dengan cara tidur. Maka untuk itu bagi adik semua, tahan sebentar, lemak sekali-kali tidak. Baik, kita ulang kembali bahwa belajar itu hukumnya apa? Wajib. Adik-adik ini hari ini profesinya sebagai thalabul ilmi, sebagai pelajar. Baru dikatakan pelajar kalau kita lebih banyak belajar, dan tidak dikatakan pelajar kalau tidak lebih banyak belajarnya. Seorang petani baru dikatakan petani kalau dia lebih banyak di sawah dan lebih banyak waktunya untuk bercocok tanam. Seorang dokter baru dikatakan dokter kalau dia lebih banyak di rumah sakit. Seorang tukang bengkel baru dikatakan tukang bengkel kalau lebih banyak tempatnya di bengkel. Seorang polisi baru dikatakan polisi kalau dia lebih banyak waktunya di jalan atau di tempat-tempat tertentu. Seorang koki baru dikatakan koki kalau dia lebih banyak di dapur. Ya, seorang pembalap baru dikatakan pembalap kalau dia lebih banyak waktunya di jalan. Seorang tukang jahit baru dikatakan tukang jahit
kalau lebih banyak waktunya dengan mesin jahit. Seorang pelajar baru dikatakan belajar kalau lebih banyak waktunya belajar, dan tidak pantas dikatakan seorang pelajar kalau lebih banyak dia tidur. Itu namanya penidur, dan tidak pantas dikatakan sebagai thalabul ilmi, tapi pantasnya dikatakan thalabun naum. Ya, dan seorang pelajar bukan hujan menjadi halangannya untuk ingin kabur dari tempat ini. Seorang petani sangat berharap supaya turunnya hujan, ya, karena hujan ini adalah rahmat. Seorang koki sangat-sangat senang kalau ada hujan turun, karena bisa membersihkan tempat makanan atau tempat yang lain gara-gara ada air. Seorang dokter senang kalau ada air ketika akan menyuruh pasiennya untuk minum obat. Masa pelajar ketika turun hujan langsung gundah gulana dan ingin kabur dari tempat ini. Nauzubillah. Maka untuk itu nikmati hujan ini sebentar, dan insya Allah hujannya tidak terlalu lebat. Kalau lebat kita sama-sama tidur kan begitu. Tarik selimut itu yang paling enak sebenarnya. Tapi ini adalah kewajiban kita dulu sebagai pelajar. Baik adikku semua. Kemudian selanjutnya, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang Allah inginkan, Allah ingin ini, ini insida melet, Allah melet serius. Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalamnya, ya, khairan yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman berupa urusan agama kepada adik semua. Ini adik-adik ini adalah pilihan Allah, maka tolong hargai pilihan itu. Ini sudah dipilih, tidak mau pilih diri lagi, bahaya ini. Ya, ini adalah pilihan Allah, maka tolong ketika kita lagi belajar agama, kita diberikan pemahaman oleh Allah, berarti hari ini kita ini adalah pilihan Allah. Ya, bersyukur kita ini dipilih oleh Allah. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan seperti kita, tapi Allah tidak memilihnya. Cek di kampung-kampung kita semua, betapa banyak orang yang ingin belajar tapi Allah tidak pilih, maka mereka tidak mampu untuk datang ke tempat ini. Ayo kalau kita presentasikan, mana lebih banyak pemuda di kampung kita itu seperti adik-adik sebagai pelajar atau yang tidak sebagai pelajar? Saya yakin kebanyakan dari kita itu di kampung-kampung kita sedikit yang sebagai pelajar. Dan hari ini Allah memilih adik-adikku semua. Dan enak kita dipilih menjadi thalabul ilmi, enak kita dipilih sebagai pelajar. Rezeki tidak perlu Anda pikirkan. Coba di luar sana yang tidak sebagai thalabul ilmi, yang seumuran dengan adik-adik, ketika mereka menginginkan rezeki seperti motor, mereka harus cari dulu bahkan ke luar negeri. Adik-adik cukup menangguhkan saya sebagai thalabul ilmi. Anda telepon orang tua, "Ma, saya ingin motor." Anda dikasih tanpa usaha yang keras. Enak tak jadi pelajar? Enak. Adik-adik menginginkan HP yang bagus, yang disentuh-sentuh. iPhone kah namanya? Tapi HP saya yang paling bagus. Ya. Adik-adik menginginkan HP yang bagus, tangguhkan Anda sebagai pelajar, telepon, "Ma, saya ingin HP yang bagus." Anda dikasih HP yang bagus. Coba di luar sana yang tidak sebagai thalabul ilmi, mereka harus kerja dulu baru dapat HP yang bagus. Kalau Anda tidak percaya, tanya mereka. Hatta sampai makanan pun mereka keras dalam memikirkannya. Apa sih kiak beli beras? Apa ya jadi kanduk? Tanya mereka yang tidak sebagai pelajar. Anda tidak punya minyak, bahkan sampai setengah minyaknya, cukup telepon orang tua. "Ina, Bapak, minyak tidak ada."
Padahal masih, bahkan kesempatan berbohong adik-adik lebih besar, tapi tetap dikasih rezeki itu. Enak enggak jadi pelajar? Terus dari celah mana adik-adikku semua tidak senang sebagai pelajar itu? Tidak ada. Harta uang tidak pernah sepi dari dompet kita. Minimal Kapiten Patimura yang lagi pegang pedang. Ya. Dan ada penelitian, di setiap uang di belakangnya pasti ada wanita yang bergoyang. Iya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Filosofi dari semua yang ada di tempat kita ini punya filosofi semua. Nah, jadi maksud kami adikku semua, tolong ketika kita sebagai thalabul ilmi, semalas-malas kita masih dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak rajin, abot tedoang tebing temasih kemewahan si Allah taala. Coba merajin malik siri luwi rezeki ente. Ayo tinduk marak meneduang model tetap rezeki. Coba ya, maka ini perlu kita hargai. Alhamdulillah kita sebagai pelajar, tapi ingat pelajar yang baik tentunya. Baik, selanjutnya ya, jadi sekali lagi selamat bagi adikku semua, karena Anda, kita semua adalah pilihan Allah. Ya, maka tolong hargai pilihan itu. Dan ini Allah yang memilih kita, bukan makhluk. Ya. Makhluk saja yang memilih kita, senangnya kita luar biasa. Apalagi yang kita cintai yang milih kita. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Nah, dua atau tiga, pilih dia. Oh, dua atau satu, atau Luqman, silahkan. Nah, baik, kita lanjut biar cepat khotam ini ya. Dan banyak yang harus kami sampaikan kepada itu semua, tapi kita cepat-cepat karena tinggal 1 minggu kita sudah selesai. Alhamdulillah. Lemak jan dinara ya, dengan silik-silik mati tinduk belek balik lemak jan. Nanti dindik betuis-tuis sok betuis lemak kah program ini. Baik, selanjutnya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Jadi ada 3 orang yang dapat memberikan syafaat besok di hari kiamat. Ada berapa? 3. Siapa itu? Pertama, al-anbiya, para nabi akan memberikan syafaat nanti kepada umatnya. Terutama syafaat yang paling besar nanti ketika di hari kiamat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan memberikan syafaat kepada kita ketika tidak ada orang yang berani memberikan syafaat ketika itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita besok di padang mahsyar, maka semua orang akan berkumpul di tempat itu. Ya, sekalipun kita akan bersembunyi dimanapun tempatnya, semua kita akan berkumpul di tempat itu. Dan berbagai macam cara orang akan berbondong-bondong ke tempat itu. Saking dahsyatnya yang namanya hari kiamat itu hari itu semua. Hatta ketika datangnya hari kiamat disebutkan di dalam Al-Quran juga. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Baru bumi ini digoncangkan 7,0. 0,7 atau 7,0? 7,0. Apa yang naik? Sungai yang naik. Kita panik semua. Itu baru 7,0. Gimana kalau 100,0? Rarak gigit. Iya. Panik kita. Padahal kita akan lari kemanapun tetap akan bergoyang. Tapi yang penting menghindari yang namanya kepanikan. Tapi yang namanya hari kiamat besok ada itu semua, ketika bumi sudah mulai digoncangkan,
Maka saking dahsyatnya yang namanya hari kiamat, orang yang berambut hitam langsung akan berubah menjadi putih semuanya. Ayo, cari ketegangan yang membuat berubah rambut kita langsung. Tidak ada. Besok hari kiamat seperti itu. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Orang yang mengandung hari itu langsung keguguran kandungannya. Bahkan mereka terbirit-birit berlari-lari sehingga anaknya entah kemana. Tidak ada yang ingat lagi tentang seorang anak. Tidak ada yang lagi mengingat tentang seorang istri. Hari itu kita nafsi-nafsi. Tidak ada orang yang saling ingat. Itu saking dahsyatnya yang namanya hari kiamat. Ya. Dan seterusnya. Maka ketika terjadinya hari kiamat, ketika kita berkumpul di padang mahsyar, semua kita tegang karena memikirkan diri kita sendiri, apakah saya akan selamat atau tidak. Maka ketika itu kita ingin meminta pertolongan. Bahkan kita semua berbondong-bondong ke semua nabi. Yang pertama kita hampiri adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika kita semua datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, tolong berikan pertolongan kepada kami. Tolong berikan syafaat kepada kami. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Lastu laha. Saya sudah tidak punya syafaat. Saya sudah tidak punya pertolongan kepada kalian. Karena dulu aku pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku dipisahkan antara aku dengan Hawa. Ya, aku ditaruh di ujung barat, Hawa ditaruh di ujung timur. Tapi kalau Allah sudah ingin, maka bisa dipertemukan dimanapun tempatnya. Maka ketika itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam sangat rindu dengan Hawa. Maka penyakit yang pertama kali diturunkan adalah bukan panas, bukan demam, bukan batuk, tapi penyakit yang pertama kali diturunkan di dunia ini adalah penyakit rindu. Ya, biasa ketan panas kan cekangan, nah rindu. Ya, maka itu adalah penyakit yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka ketika itu antara Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencari sehingga diabadikan ketika mereka berjumpa. Ketika Nabi Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam, maka ketika itu dia berlari sekencang-kencangnya. Tapi yang paling berlari paling kencang adalah perempuan. Tapi ketika itu Adam mengatakan, Hawa jangan. Akhirnya Hawa tidak berlari, biarkan aku yang berlari dan mengejarmu. Maka ketika itu laki-laki yang berlari, maka sampai hari ini yang ngejar itu adalah laki-laki bukan perempuan. Sejarahnya nanti adik-adik buka dalam kitab Qurratul Uyun. Yang ngejar itu adalah, dan yang mengungkapkan perasaan itu adalah laki-laki. Lagu beli angan dengan ini bikin dengan mama. Ndek baik. Ha, adek baik. Papunin mele wah. Ya, lemak bukti ya. Iya. Biasanya laki-laki itu besar perasaannya ketika pertama sebelum dapat. Setelah dapat, nah, ya, kata Ustadz Bambang, cari baru. Ya, seterusnya. Maka untuk itu bagi adik-adik semua, memang begitulah tabiat perempuan. Kalau kita baca sejarah, Masya Allah luar biasa. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam itu tidak bisa digoda dengan apapun. Ya, tapi syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan syaitan tidak mampu. Akhirnya dia melalui godaan Siti Hawa. Dan sebenarnya Hawa juga digoda, tidak mampu si syaitan. Ya, tapi dengan kelihayan berbicaranya, akhirnya pada waktu itu Hawa ikut campur. Yang namanya perempuan ketika itu digoda dengan namanya buah khuldi. Yang namanya buah khuldi itu adalah buah kekekalan. Maka manusia ini kita kekal sebenarnya. Kalau nanti, tapi cuman kita pindah alam. Sekarang kita
seperti ini. Sebelumnya tidak seperti ini, berubah-ubah. Besok tidak begini juga. Lain-lain menurut lema. Yang awalnya kita dalam kandungan seorang ayah hanya berbentuk mani. Maka ayah lebih lama mengandungnya ketimbang perempuan. Saya selama ini masih mengandung seorang anak 27 tahun. Tapi alhamdulillah untungnya tidak besar perut kita. Tapi suatu saat kita akan titip kepada perempuan. Setelah dititip, kita hanya titip sebentar, 9 bulan 10 hari. Hebatnya kalau kita diberikan air mani, cuman jadi air mani, tidak bisa jadi apapun. Tapi ketika kita titip ke perempuan, nih perempuan saya titip air mani, dia bisa mengolahnya dengan berbagai jenis. Air mani berubah menjadi segumpal darah, setelah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, hatta dimasukkan tulang belulang yang keras, akhirnya jadilah murdi. Hebat itu perempuan. Maka dari sini dapat kita simpulkan, kalau kita diberikan beras, maka kalau laki-laki diberikan beras hanya mampu mengolahnya jadi dua. Pertama jadi beras, yang kedua jadi impan manuk. Coba Anda kasih perempuan. Kalau Anda kasih kepada perempuan, beli ongkan wah nih. Nah, sabar, deman. Dah unah netek nyibut lalu. Kalau sudah diberikan kepada perempuan, Anda berikan beras kepada perempuan, dia bisa mengolahnya dengan berbagai macam. Bisa jadi nasi, setelah jadi nasi, bisa jadi bubur, bisa jadi peyek, bisa jadi kue, bisa jadi apalagi impan manuk. Ya, bahkan sampai ratusan bentuk. Kalau hanya kita berikan perempuan satu nasi, satu beras, ya maka dia bisa mengolahnya dengan berbagai macam cara. Berbeda dengan laki-laki. Ya. Nah, wah arah ida dia batur. Nah. Jam pirin, jam 6. Karing 2 menit. Setutuk sekali bang. Ya. Kita lanjut dulu sedikit. Lain bulan Sebang lagu banan. Bulan Sebang dengan naik. Ya. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Adam alaihi salatu wasalam mengatakan lastulaha, saya tidak dapat memberikan syafaat karena aku dulu pernah ditolong oleh Allah sehingga aku berjumpa dengan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam mengatakan izhabu ila Ibrahim alaihi salatu wasalam li'annahu khalilullah. Pergilah kalian semua, minta pertolongan, minta syafaat kepada baginda Nabi Khalil. Nabi Khalil. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Dia adalah kekasihnya Allah. Tapi setelah itu, apa kata jawaban Nabi Ibrahim? Lastulaha. Saya juga tidak punya pertolongan. Saya tidak memiliki syafaat. Kenapa? Karena dulu aku pernah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika aku diselamatkan dari api Raja Namrud. Nabi Ibrahim pernah dibakar. Api itu panas atau tidak? Tidak panas. Buktinya Nabi Ibrahim tidak merasakannya. Maka bohong kalau ada orang yang mengatakan api itu panas, tergantung kepercayaan kita kepada Allah. Bahkan ada yang suka dengan api dan main-main dengan api, bahkan dia mainkan di dekat mulutnya. Mereka tidak takut, itu buktinya api itu menyenangkan. Ini adik kami ini yang berang-berang bebehnya ini. Ya. Ngajak. Tapi kalau udah ngaji itu bercahaya mulut Anda. Ya, cahaya api neraka. Ya, nur Tuhan. Ya, la ilaha illallah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam izhabu ila Musa alaihi salatu wassalam.
Akhirnya kita semua berbondong-bondong menuju Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Nabi Musa? Lastulaha, saya juga tidak punya syafaat. Kenapa? Karena dulu aku juga pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, ya, aku diselamatkan dari kejaran si amak Fir'aun itu. Ama'aun, ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, izhabu ila Isa alaihi salatu wassalam. Pergilah kalian semua ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita semua pergi ke Nabi Isa dan meminta untuk diberikan syafaat. Tapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, lastulaha, saya juga tidak punya syafaat. Ya, li'annahu ruhullah, katanya juga di sana itu. Ya, kenapa kami minta pertolongan kepada engkau wahai Isa? Karena engkau itu adalah ruhnya Allah. Karena kalau kita semua ini, ya, punya proses, tidak langsung Allah yang memberikan kita ruh. Sedangkan Nabi Isa, dia tidak memiliki proses. Dia keluar dari wanita yang mulia namanya Maryam. Sekarang banyak orang yang mau menyaingi Maryam. Tidak punya suami langsung punya anak. Ya. Nah, itu hanya terjadi di zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, maka kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lastu, ya, saya juga tidak punya pertolongan, saya juga tidak punya syafaat. Maka Nabi Isa ketika itu, izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita semua datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meminta syafaatnya Nabi, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah. Nabi bahasa Allah Ta'ala, wahai Muhammad, bukan di sini tempat kita ibadah. Angkat kepalamu ya Muhammad. Nabi mengangkat kepalanya, kemudian bersujud lagi. Ya Muhammad, jangan. Naikkan kepalamu ya Muhammad. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk, ya, tidak bersujud ketika itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang engkau inginkan wahai Muhammad, katakan, jangan engkau seperti ini. Nah, ya, seolah-olah begitu. Ya, akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, selamatkan umatku semuanya. Allahumma salli alaihi. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Tadi sama lain sebarang. Malik lanjut. Kemudian summal ulama. Saya senang sekecot banget. Adakah Tuhan ini? Malik lanjut. Summal ulama. Kemudian yang kedua yang dapat memberikan syafaat adalah para ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu maksudnya adalah guru. Tapi kebanyakan kita salah persepsi tentang ulama. Saita kena ulama no sekek dengan. Padahal ulama itu jamak dari alimun, jamaknya ulama. Datang sekek syekh misal Leman Mekah. Apa nih datang ulama. Nah, salah. Sebenarnya kalau satu orang kita mengatakan telah datang alimun, telah datang orang yang alim. Kalau banyak baru jadi ulama. Nah, guru juga dapat memberikan syafaat. Ya. Nah, karena disebutkan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang jilid pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini dijelaskan di dalam hadis adik-adik. Apa katanya? Iza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat itu sudah datang. Yaqulullah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh suruh tengkah wah. Saya jaga berdua, mudahan makin mekem tiu. Ya, dah besok kita lanjutkan ya. Cek. Nah, besok dah kita lanjutkan. Nanti tertutup Allah Subhanahu wa taala alam bissawab. La ilaha illallah. Langsung bergegalangan data. Dan saya Malik. Ya ada ya. Yang Banin dulu. Banin